Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Banjar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kelompok kami terdiri dari saya, Maya Ulfa Effendi dari SMP Al-Azhar Citangkolok. Saya Radetina Noviana dari UPTD SMP Negeri 3 Banjar. Saya Muhammad Fadoli dari UPTD SMP Negeri 9 Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri, Pak? Alhamdulillah saya juga baik ya, Bu. Begini ya, Bu, untuk hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya ingin melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang lembar observasi hari ini ya, Bu ya. Terus pada coaching kali kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan lembar observasi yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur cipta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coachingnya diantaranya adalah kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, baik, Pak. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, ya, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan ya secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang spesifik ya, Pak, yang ingin saya kembangkan antara lain mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Oke ya, lanjut pertanyaan yang ketiga ya, Bu, yang terakhir ya, Bu ya. Indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan coachee itu bisa menemukan sendiri solusinya atas permasalahan-permasalahannya, dan bisa juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Bagus sekali ya, Bu ya. Mungkin hanya seperti itu dulu ya, Bu ya, pra-observasinya untuk kali ini ya. Dipersilahkan nanti untuk Ibu ya melakukan coaching terhadap coachee-nya ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu Maya. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Maya sendiri? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Begini Bu, saya minta waktunya sebentar. Boleh dengan senang hati. Ada apa nih Bu? Ya kebetulan Bu, saya tuh punya permasalahan. Kemarin itu ke sekolah saya ada sebuah surat undangan tentang lomba pidato bahasa Inggris. Kita semua tahu kan, kita itu sedang memperingati Hari Guru Nasional. Kemudian banyak lomba-lomba yang diadakan oleh PGRI. Nah, kebetulan saya itu guru bahasa Inggris. Jadi berkaitan dengan surat itu, Ibu Kepala Sekolah memerintahkan saya untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tersebut. Begitu ya. Kalau begitu sebelum berlanjut nih Bu, sebenarnya tujuan Ibu dari pembicaraan ini apa ya Bu? Saya ingin menemukan sebuah solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Bu. Boleh, mudah-mudahan bisa ya Bu mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi saat ini.
Saya juga kemarin sempat mendengar bahwa ada undangan katanya memang untuk lomba-lomba ya, terutama untuk ibu mungkin bahasa Inggris. Nah, kalau ibu ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengikuti lomba tersebut, menurut ibu ajang tersebut bagus tidak atau ada manfaatnya nggak buat ibu? Saya melihat memang ajang itu cukup bergengsi Bu, apalagi itu lomba antar guru gitu ya. Dan itu juga bisa bermanfaat untuk pengembangan diri kita, apalagi itu berkaitan dengan guru bahasa Inggris. Itu Bu, saya kan sebagai guru bahasa Inggris, tentunya ini sangat sesuai dengan kemampuan saya gitu. Tapi saya merasa keberatan Bu. Keberatannya bagaimana ya Bu maksudnya? Kelihatannya ibu agak kurang bersemangat. Iya, saya itu merasa tidak percaya diri. Kalau begitu, kenapa atau ada hal apa yang bisa menyebabkan ibu sampai saat ini belum bisa percaya diri? Coba tolong dijelaskan alasan-alasan ibu tidak mau atau belum siap mengikuti perlombaan ini. Ya, saya mempunyai berbagai alasan kenapa saya tidak percaya diri. Di antaranya, pertama, saya bukan satu-satunya guru bahasa Inggris di sekolah saya, karena ya, saya perlu beritahu ibu ya bahwa ada 3 orang guru bahasa Inggris di sekolah saya. Ada saya, ada Bu Erna, ada Bu Titin. Nah, saya ini paling senior, sedangkan guru yang itu masih muda-muda gitu. Nah, kemudian itu alasan pertama. Yang kedua, saya belum pernah mengikuti lomba pidato sebelumnya gitu Bu. Jadi saya merasa tidak percaya dirinya karena apa? Saya malu kalau nanti saya gagal Bu. Oh begitu. Apa kepala sekolah atau guru yang lain tahu ibu keberatan? Belum. Saya belum memberitahu kepala sekolah atau guru-guru yang lain. Nah, makanya saya berkonsultasi dulu dengan ibu untuk mencari solusi. Baik. Sekarang saya paham bagaimana perasaan Ibu Maya saat ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti perlombaan ini. Tapi saya yakin ibu kepala sekolah menunjuk ibu itu tidak serta-merta begitu saja. Pasti Ibu Maya punya potensi yang bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Ibu Maya, apa saja kemampuan Ibu Maya dalam bahasa Inggris yang menurut ibu itu adalah kelebihan ibu? Kelebihan saya Bu ya, mungkin pertama saya tuh hobi nyanyi bahasa Inggris Bu. Kemudian ya sejak kecil saya senang nyanyi bahasa Inggris, kemudian melihat film yang berbahasa Inggris, kemudian sampai besar saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian dalam berkomunikasi saya cukup aktif dalam berbicara, juga bisa menyampaikan informasi dengan aktif juga Ibu. Mungkin itu. Nah, itu bagus. Yang saya dengar barusan, kemampuan ibu dalam berbahasa Inggris itu cukup bagus ya. Nah, kalau menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Sekarang rencana ibu bagaimana nih ke depannya agar bisa lebih percaya diri mengikuti perlombaan ini? Rencana saya mungkin yang pertama, saya akan meminta bantuan rekan saya dalam membuat teks pidato bahasa Inggris yang baik. Kemudian yang kedua, saya akan melihat contoh-contoh pidato bahasa Inggris yang baik di medsos seperti di YouTube atau dimanapun itu. Kemudian saya akan latihan berpidato di depan cermin. Kemudian selanjutnya saya akan berlatih juga di depan rekan-rekan saya untuk meminta masukan, saran dari mereka agar saya bisa lebih baik lagi dalam mengikuti lomba nanti. Mungkin itu Ibu. Nah, itu sudah bagus sekali kalau menurut saya, Bu. Luar biasa rencana-rencana ibu tersebut. Ini tinggal ibu mengikuti lomba saja kalau menurut saya. Sekarang setelah ibu sudah memaparkan rencana ibu barusan, apa ibu sudah lebih merasa percaya diri untuk mengikuti lomba ini? Alhamdulillah, saya sekarang merasa sedikit lega ketika sudah berkonsultasi dengan ibu. Seperti itu Bu. Makasih ya. Sama-sama Bu, semoga dalam persiapan lomba nanti semuanya berjalan dengan lancar ya. Ibu juga betul-betul siap dan percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, apa komitmen ibu untuk persiapan menghadapi lomba ini? Komitmen saya untuk mengikuti lomba ini tentunya saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh seperti rencana aksi tadi yang telah saya kemukakan. Saya akan meminta bantuan teman, kemudian saya akan berlatih di depan rekan-rekan saya. Kemudian saya akan meminta saran dari teman tentang prospek latihan saya, apakah sudah bagus atau belum. Kemudian saya pun akan melihat video-video dari YouTube dan lain sebagainya.
Seperti itu Bu. Ya, kalau saya itu sangat setuju dengan rencana dan komitmen Ibu barusan. Mudah-mudahan Ibu bisa sukses dan bonusnya mungkin Ibu bisa juara ya. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan yang tadi akan saya lakukan itu menjadi ikhtiar saya untuk nanti bisa tampil baik untuk membawa nama baik pribadi ataupun sekolah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya sekarang sudah merasa lega. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Semoga Ibu dapat sukses terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Maya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu ya. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ya. Yang pertama menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalahnya, Ya. rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur Oke. tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik ya. Oke, Bu, ya, baik Ibu Dina, ya menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching tadi dengan Ibu Maya ya, itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan juga kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu adalah sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga proses coaching kita tadi sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik ya Bu, nah itu semoga kedepannya ya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Terus demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semua dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Dina, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya nih? Baik, luar biasa Bu Dina. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan atau Ibu akan melakukan coaching ya. Sebagai awalan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, yaitu saya akan mendiskusikan tentang coaching kita hari ini. Nah, pada hari ini saya akan mengamati coach dan coachee dari Ibu ya. Lalu kita akan mendiskusikan tentang lembar observasinya nih Bu ya, sesuai dengan sesuai atau tidak, apakah sesuai alur Tirta atau belum, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dari pertanyaan Ibu tersebut ya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, saya akan bertanya mengenai kompetensi. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, ya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik
Mungkin dari 3 kompetensi itu hanya 2 yang ingin saya kembangkan ya Bu. Itu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ibu inginkan dalam proses coaching kali ini. Nah, dalam proses coaching ini saya menginginkan agar si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, sudah saya catat ya Bu. Untuk sekarang demikian dulu untuk praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Persiapkan semuanya ya Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, baik, sama-sama. Assalamualaikum Pak Oyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Ibu. kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Namun ada sedikit ganjalan lah permasalahan Ibu ya. Makanya saya ingin berdiskusi dengan sama Ibu. Oh begitu. Baik Pak Oyi, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Oyi sudah mau melakukan coaching dengan saya. Itu berarti Pak Oyi percaya ya. Ya Bu, saya ingin berbagi lah sedikit rasa penat saya, rasa pusing saya ya Bu ya. Karena saya beberapa hari ini saya merasa ya kepikiran gitu, ada beberapa masalah dalam kehadiran anak gitu kan. Terus saya ingin mendapatkan bimbingan gitu dari Ibu gitu tentang bagaimana cara mengatasi masalah kehadiran anak itu gitu kan di sekolah. Terus saya merasa khawatir nanti anak itu tertinggal pelajarannya, terusan dengan anak-anak yang lain dan sebagainya. Karena kehadiran itu kan sangat penting sekali ya Bu ya dalam sekolah. Baik Pak Oyi, saya memahami permasalahan yang Pak Oyi hadapi, khususnya tentang anak yang jarang masuk itu ya. Iya. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat penting. Saya juga memahami ya. Kemudian Anda tentunya memiliki tujuan dari sesi coaching ini. Ya. Apa tujuan Anda? Nah, saya tuh pengen Bu, solusinya ingin meningkatkan motivasi anak tersebut Bu, gitu kan, supaya anak tersebut itu datang ke sekolah itu dengan nyaman, dengan tidak merasa terbebani, terusan nyaman aja anak itu, tidak terbebani lah gitu kan untuk ke sekolah gitu, datang ke sekolah gitu kan. Dan pengen mencari tahu apakah sebenarnya permasalahan itu seperti apa gitu yang dihadapi oleh anak tersebut, seperti itu. Iya, saya melihat itu sebuah tujuan yang bagus ya Pak Oyi. Nah, kemudian insya Allah pada saat ini saya akan membantu Pak Oyi untuk mencapai tujuan Pak Oyi. Kemudian apakah Pak Oyi memiliki pemikiran khusus tentang penyebab anak tersebut enggan pergi ke sekolah? Ini ya Bu, sejujurnya ya saya juga tidak yakin ya Bu, karena beberapa kali saya tanya ke dia itu jawabannya tuh selalu berubah-ubah. Jadi beda-beda gitu, kadang ngomong alasannya seperti ini, kadang saya tanya kenapa tidak masuk sekolah, kadang-kadang alasannya bajunya basah, terus sepatunya basah, terus nggak ada yang nganter ke sekolah dan sebagainya gitu. Jadi antara pertanyaan satu dengan yang lain tuh nggak nyambung gitu, kadang ditanya ini jawabnya itu gitu kan, hari ini ditanya apa besok beda lagi gitu. Jadi tidak konsisten jawabannya itu terus gitu. Jadi Bapak sudah bagus ya karena sudah melakukan usaha untuk menangani permasalahan tersebut. Sudah dilakukan segitiga restitusi Pak? Sudah Bu, saya udah pernah memanggil anak tersebut, terus mencoba melaksanakan segitiga restitusi tersebut ya Bu ya, mulai dari menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, dan menanyakan salah satu keyakinan kelas gitu kan. Terus setelah dilaksanakan segitiga restitusi tersebut Bu, ya awalnya anak tersebut itu rajin datang ke sekolah gitu kan ya, tapi setelah beberapa hari kemudian setelah dilaksanakan itu ya dia kembali lagi Bu seperti sedia kala gitu kan, jarang masuk sekolah dan seperti itu. Sudah berapa kali Bapak melakukan restitusi tersebut? Baru 1 kali sih Bu gitu kan. Jadi baru 1 kali, ya tentu saja Bapak harus melakukannya berkali-kali, jangan hanya 1 kali. Ya, memang pada awalnya Bu, anak tersebut itu belum mengungkapkan dengan jelas Bu mengapa anak tersebut tidak masuk sekolah gitu kan. Terus anak tersebut memberikan alasan yang berbeda-beda. Terus namun setelah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut ya Bu,
akhirnya terbuka anak tersebut bahwa anak tersebut tidak memiliki ongkos untuk ke sekolah gitu. Jadi dan saya perhatikan juga beberapa hari ini memang anak tersebut itu dibandingkan dengan anak-anak yang lain, kalau di sekolah itu ya jarang jajan gitu. Jadi kemungkinan mungkin ya dia ongkosnya bekalnya pas gitu buat ke sekolahnya seperti itu. Baik, dari berbagai alasan yang Bapak utarakan, situasi ideal apa yang Bapak harapkan dari siswa tersebut? Ya, saya sih pengen menginginkan anak tersebut itu setiap hari datang ke sekolah ya Bu. Pengen rajin lah seperti anak-anak yang lain gitu kan, karena saya juga tahulah potensi anak tersebut gitu kan. Dia memiliki potensi yang sangat baik gitu, jadi saya kalau lama-lama seperti itu kan saya khawatir juga dengan anak tersebut nanti ke depannya. Betul. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan situasi ideal bagi anak tersebut? Nah, saya sih pengennya ya Bu ya, kemarin kan saya sudah melakukan restitusi yang pertama ya Bu ya, yang baru 1 hari. Saya sih pengen melakukan restitusi lagi Bu. Nah, apakah boleh melakukan restitusi itu tidak hanya 1 kali Bu? Boleh berkali-kali sampai tujuannya tercapai Bapak. Gitu. Ya, saya sih pengennya untuk restitusi yang nanti akan saya lakukan Bu, saya ingin berkoordinasi dengan guru BK, dan setelah itu baru memanggil orang tua. Ya, jadi nanti restitusinya melakukan restitusinya itu bersama dengan guru BK, bersama dengan orang tua. Seperti itu. Saya pengennya biar terjadi titik temu lah Bu gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu kapan Pak Oyi akan melaksanakan restitusi tersebut. Nah, pengennya sebelum melakukan itu saya koordinasi dulu dengan guru BK. Ya, setelah itu mungkin nanti ada bikin surat pemanggilan, undangan untuk wali murid gitu kan yang bermasalah tersebut untuk datang ke sekolah. Nah, baru itu nanti kita melaksanakan studi restitusi. Ya, bagus sekali Pak Oyi. Nah, saya harap Bapak melaksanakan restitusi itu secepat mungkin agar penanganannya lebih cepat, agar anak itu kembali rajin masuk ke sekolah. Ya, baik Bu, itu yang saya inginkan Bu, jadi lebih cepat lebih baik Bu. Nah, Bapak selanjutnya kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut, apakah mungkin ada kendala yang akan Bapak hadapi? Nah, itu Bu yang saya pikirkan juga. Saya juga merasa khawatir ya Bu, karena latar belakang orang tua juga. Karena latar belakang orang tua juga kan sangat berpengaruh gitu ya Bu ya. Karena dari segi ekonominya, terus pendidikannya juga itu kan sangat berpengaruh sekali. Jadi saya takutnya nanti orang tua tersebut responnya itu kurang gitu seperti itu. Tapi saya ingin melakukan restitusi itu biar nanti terjadi titik temunya seperti apa. Jadi orang tua tahu, guru BK juga tahu, jadi nanti akan bertemu titik temu anak tersebut bahwa tidak hadir ke sekolah hasilnya seperti apa. Baik. Nah, dari paparan Bapak, saya berharap mudah-mudahan nanti setelah dilaksanakan restitusi yang kedua akan ada hasil yang lebih baik. Dan anak tersebut mengalami perubahan, khususnya dalam sikapnya, dalam bersekolah ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi rajin sekolahnya. Amin, itu yang saya harapkan Ibu. Mudah-mudahan anaknya hadir terus Bu ke sekolah gitu kan. Jadi jangan jarang-jarang ke sekolah lah gitu kan, biar tidak tertinggal pelajarannya. Betul. Alhamdulillah anak tersebut mempunyai guru yang peduli. Saya bangga pada Pak Oyi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Oyi. Terima kasih juga atas waktunya Ibu sudah bersedia berdiskusi dengan saya, dan saya merasa sedikit bebannya tuh berkurang Bu gitu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Oyi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Dina. Ya, alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Ya, sudah dengan Pak Oyi. Ya, dengan Bapak Oyi ya. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait dengan coaching yang baru saja Ibu lakukan ya. Ini terkait juga dengan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini alhamdulillah tadi saya melakukannya dengan Pak Oyi. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Iya, baik Bu. Oke Bu Maya, menurut saya sebagai observer nih Bu,
Tadi coaching yang Ibu lakukan terhadap Bapak Oyi itu sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Ibu juga sudah berusaha menggali dan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Pak Oyi atau coaching tadi ya, sehingga coaching bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya. Dan juga kegiatan coaching tadi yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi itu saya ingin lebih memahami lagi proses tinta, sehingga kita khususnya saya nanti bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oh iya, nah Bu, saya hanya bisa berdoa, berharap juga agar Ibu kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian juga berakhirnya observasi ini, maka berakhir pula penelitian ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga bermanfaat untuk Ibu, bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua ya. Amin. Saya akhiri untuk observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Dina. Assalamualaikum Pak Oyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pak Oyi, kebetulan pada kesempatan kali ini saya menjadi observer. Nah, sebelum Pak Oyi melakukan coaching dengan Bu Dina, saya akan memberitahu Pak Oyi tentang penilaian observasi yang akan nanti dilakukan. Jadi nanti saya akan mengobservasi dan mengamati atau menilai coach dan coachee. Dalam hal ini adalah coachnya Pak Oyi dan coachnya Bu Dina ya, dengan menggunakan lembar observasi yang saya pegang ini. Kemudian yang kedua, saya akan mengamati apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian selanjutnya saya akan mengamati juga apakah si coachnya itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachnya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Dan Pak Oyi juga jangan melupakan ya bahwa kegiatan ini pun harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang bersifat kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Oyi. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa kompetensi yang akan Pak Oyi kembangkan pada coaching ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence ya, terus mendengarkan dengan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya Bu. Oke, baik Pak, bagus ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi spesifik apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh coachingnya nantinya Bu. Bagus Bapak ya. Kemudian yang terakhir, indikator apa yang diinginkan Bapak dalam proses coaching ini? Saya ingin nanti coachee itu bisa menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, baik Pak. Demikian kegiatan pra-observasi ini ya. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Ibu Dina. Terima kasih Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Oyi. Selamat siang Bu Dina. Apa kabar Pak Oyi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Pak, boleh minta waktu sebentar tidak? Oh boleh sini Bu. Kira-kira ada apa masalah apa nih yang mau diceritakan sama saya Bu? Ada yang ingin saya ceritakan nih Iya. Pak. Jadi begini, Iya. besok dan lusa itu sekolah saya akan mengadakan perjusa atau Iya. perkemahan Jumat Sabtu ya Pak. Dalam rangka kegiatan sekolah rutin kan Iya, memang setiap iya. tahunnya selalu ada, Iya. namun karena pandemi kemarin memang sempat terhenti. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah bisa juga dilaksanakan kembali. Nah, namun saya menerima kabar baru-baru ini katanya rukol atau ruang kolaborasi dari guru penggerak yang saya ikuti, program guru penggerak yang saya ikuti itu katanya juga harus dihadiri pada lusa nanti. Nah,
Jadi saya bingung terkait pembagian waktu dan pelaksanaannya, kira-kira bagaimana menurut Bapak baiknya? Oh gitu Bu permasalahannya. Ya saya juga mendengar Bu bahwa sekolah Ibu akan melaksanakan perkemahan di waktu yang sama dengan jadwal ruang kolaborasi guru penggerak ya Bu ya. Terus kira-kira yang dirasakan oleh Ibu apa dengan jadwal yang bentrok itu, dan apa tujuan Ibu sekarang? Yang pertama pasti perasaan saya ini sekarang bingung, karena ketika saya tidak hadir sepenuhnya saya akan merasa tidak enak juga kepada salah satunya. Dan tujuan saya ke sini berbicara dengan Bapak itu saya ingin mendapatkan solusi, mendapatkan masukan mungkin ya Pak ke depannya itu bagaimana. Jadi mohon bantuannya ya Pak. Oh gitu ya Bu ya. Masih belum menentukan kegiatan mana yang akan Ibu laksanakan, dan apa alasan Ibu lebih memilih kegiatan itu? Iya Pak, saya belum menentukan mana yang akan saya ikuti dengan penuh ya, karena saya masih bingung juga. Tapi kedua kegiatan ini memang sama-sama penting, dan saya pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan keduanya ini dengan baik. Oh ya, saya paham sekarang Bu bagaimana perasaan Bu Dine saat ini, karena harus menghadapi dua kegiatan yang sama pentingnya menurut Bu Dine, terusan di waktu yang sama pula gitu kan. Jadi menurut Bu Dine, mana kegiatan yang lebih penting kira-kira, antara ruang kolaborasi atau dengan kegiatan perkemahan Jumat Sabtu yang akan dilaksanakan? Kalau untuk penting tidak penting, dua-duanya penting Pak, Ya. menurut saya. Ya. Namun dua-duanya juga harus memerlukan kehadiran saya dalam pelaksanaannya, tidak bisa diwakili. Tapi saya akan berkomunikasi lagi dengan keduanya, saya akan melaksanakan keduanya kalau bisa, meskipun mungkin salah satunya tidak dilaksanakan dengan kehadiran penuh saya. Seperti itu. Gitu. Nah kalau begitu ya, bagaimana cara Ibu hadir dalam dua kegiatan bersamaan seperti yang Ibu katakan tadi? Ya. Alhamdulillahnya itu program guru penggerak ini dilakukan secara daring, sehingga dapat menggunakan handphone ataupun laptop ya Pak. Jadi nanti mungkin ketika saya di sana di perkemahan saya akan menggunakan handphone untuk sementara ya Pak. Lalu saya akan menemui pembina pramuka untuk memastikan jadwal kegiatan yang telah disusun. Lalu saya juga menanyakan kemungkinan rangkaian kegiatannya, apakah peran saya dapat digantikan untuk sementara waktu. Setelah itu saya juga akan melakukan komunikasi kepada rekan guru di sekolah ataupun rekan guru di program guru penggerak, bersama juga kepada ibu fasilitatornya. Saya akan meminta pengertiannya untuk kegiatan program guru penggerak ini. Saya akan meminta pengertian dan izin dari keduanya mungkin seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu ya, solusi yang Ibu tadi katakan ya. Ternyata rencana Ibu sangat luar biasa sekali ya. Saya yakin ya nanti mungkin Ibu bisa mengikuti kegiatan kedua kegiatan ini dengan baik ya Bu ya. Terus apakah Ibu sekarang perasaannya lebih enak atau masih bingung dengan kegiatan tersebut, dengan dua kegiatan tersebut, atau sekarang sudah bagaimana perasaan Ibu? Insya Allah saya sudah lumayan lega ya Pak, sekarang lumayan tenang juga. Saya hanya akan meminta izin dan meminta pengertian juga kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Alhamdulillah saya pribadi ini sudah agak tenang ya Pak. Terima kasih atas masukannya. Sama-sama. Juga terima kasih juga atas waktu yang Bapak berikan untuk mendengarkan kebingungan saya ini Pak. Sama-sama Bu, gitu. Semoga persiapan sampai pelaksanaan kegiatan perkemahan, terus program guru penggerak yang Ibu sekarang jalani, dan akan mungkin kegiatannya nanti berbarengan dengan ruang kolaborasi ya Bu ya, berjalan dengan lancar, dan nantinya Ibu betul-betul dapat mengikuti kedua kegiatan tersebut dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, adakah komitmen Ibu terhadap kegiatan-kegiatan ini? Ya, komitmen saya untuk kegiatan ini yaitu persiapan kegiatan ini akan saya ikuti dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dengan izin dan pengertian yang diberikan oleh kedua belah pihak,
yaitu rekan pembina pramuka dan rekan-rekan di program guru penggerak beserta fasilitatornya. Insya Allah saya dapat melaksanakan kedua kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar terbaik saya untuk melaksanakan keduanya secara bersama. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Dina tadi ya, dengan komitmen Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan, apa yang Ibu nanti kegiatannya semoga sukses dan bisa menjadi guru yang profesional ya Bu ya. Dan kedepannya mudah-mudahan semua apa yang dapat Ibu raih dari kegiatan tersebut dapat bermanfaat di kehidupan Ibu nanti. Amin ya Pak, amin. Terima kasih sekali lagi ya Pak atas waktu yang Bapak luangkan, juga atas waktu mendengarkan saya, membantu saya juga menemukan solusi dari permasalahan. Sama-sama Ibu Dina, jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ada permasalahan lagi, insya Allah kalau bisa saya bantu, saya bantu. Ya. Terima kasih, sama salam Ibu. Ya alhamdulillah ya tadi ya. Pak Oyi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dina ya. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah alhamdulillah merasa senang bisa menjadi coach bagi rekan sejawat ya Bu ya, dan saya mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bu Dina dapat terselesaikan dengan baik. Iya. Nah, kemudian di kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Pak Oyi. Nah, Pak Oyi, apa saja yang sudah dilakukan Pak Oyi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Dina tadi? Tadi waktu saya melakukan coaching ya Bu, dengan Alur Tirta ya Bu tadi menanyakan ya, yang pertama adalah tujuan, terusan mengidentifikasi, terus menanyakan apa dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya seperti itu. Baik. Begini Pak Oyi, nah saat ini saya minta izin ya untuk memaparkan hasil observasi saya terhadap coaching yang Bapak lakukan tadi dengan Bu Dina. Nah saya lihat tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik, dengan melalui proses alur tirta ya Pak ya. Kemudian Pak Oyi juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Dina sehingga Bu Dina bisa menemukan solusi untuk permasalahannya ya, dan juga proses coaching juga sudah berjalan sesuai dengan prinsipnya ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang tadi Bapak lakukan? Saya sih pengen kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, lebih bisa memahami lagi proses alur tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching itu lebih baik Bu. Dan saya juga berharap demikian ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Nah mungkin demikian pasca observasi yang kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Ibu.